Hai, nama saya Putra Johan, saya adalah seorang profesional fotografer. Nah, kali ini gue akan ngobrol di Jastok. Ketemu di Jakstok episode pertama, obrolan tentang dunia fotografi dan videografi bersama gua Yul dan Gatu. kok lemes sih lu? Enggak. Oh, oke, semangat ya. Semangat. Kita nggak usah sebutin yang tengah ini dulu ya. Nggak usah, apa-apa. udah pada tahu, Patung gitu kan. Patung. Oke, teman-teman, ketemu di videocast, istilahnya videocast podcastnya Jakstok ini buat ngobrolin apapun itu tentang dunia fotografi dan videografi. Dan episode pertama ini kita langsung dapet tamu spesial, Mas Gat. Iya, spesial. Iya. Ukurannya juga spesial. 2XL. Oke, di sini udah ketemu sama Mas Putra Johan. Pujo. Nama lu siapa sih sebenarnya? Putra Johan. Putra Johan aja. Ya. Aku dulu sih manggilnya Johan, cuman Iya. orang sekarang Pujo. Padahal Pujo itu kalau di kampungku orang bawa pacul ke kampung. Pujo itu Pak Pujo gitu. Jadi Pujo itu sebenarnya yang pertama kali manggil saya Pujo tuh Agnes. Agnes Mo. Ya, Agnes Mo sama maminya. Dia yang pertama kali. Lalu ya udah, tiba-tiba Oh, lu ini mau nyombongin lu Semua networknya orang. artis gitu ya? yuk memang network awal saya memang artis lah. Saya nggak nyombongin diri, itu udah natural aja. Oh gitu. Aku nggak komen ya yang bagiannya. Oke, kita mau ngajak Mas Pujo di sini ngobrol di episode spesial pertamanya Jakstok karena dia lagi naik daun, cuy. Ya Mas Gat, Iya. ya kan? Lagi naik daun. Naik daun. Naik daun, Daunnya naik daun nggak lagi. tahu daun apa yang bisa menahan dia. Bukan karena motret gunung kan ya, tapi karena dia motret model. Iya. Motret model di acara Indonesian. Next Top Model. Salah satu. Oh, salah satu. Jadi saya tidak mau mengklaim bahwa saya fotografernya Indonesia Next Top Model atau INTM gitu, karena memang ada beberapa teman-teman yang lain yang juga memotret di acara tersebut gitu. Tapi lu bukan backup kan? Kayaknya sih bukan sih. Kalau dilihat bukan. Buat ya. Pandemik dapat orderan gitu. Lu bisa ceritain nggak itu? Tadi kan lu ngomong cerita lu emang networknya awalnya dari artis-artis. Ini Ya. karena ini juga lu dapat job ini karena lingkungan artis lu. Sebenarnya kalau kenapanya awalnya saya dapat kerjaan ini saya nggak tahu sumbernya dari mana. Iya. Tapi tiba-tiba kreatifnya dari Net TV dan INTM itu kontak ke saya dan saya nggak pernah nanya sih tahu dari mana dan segala macam. Tapi sebelumnya kan lu kenal akrab kan dengan teman-teman net gitu. Ya Sama Chris Mesa. betul, karena kebetulan saya juga aktif di net fotografi namanya ya, di komunitasnya net gitu. Oh. Nah ya mungkin bisa saja dari situ gitu kan. Tapi awalannya sih saya nggak pernah nanya sih sama tim kreatifnya. Kok bisa saya gitu? Ya. Karena lu kompetensinya, cuy. Ya. Sama the power of network itu tadi. Nah itu, jadi selalu ya pasti teman-teman di fotografi dan videografi paham lah ya, job itu selalu dari network juga. Ya Tapi betul. kalau dapat network tapi motretnya biasa-biasa saja, ya nggak kepake gitu. Gua nggak muji sih. Ya kepake 1 kali 2 kali Oh, bisa. gitu. Tapi kok gua kenal ada beberapa orang kayak gitu. Apanya? Masa? Ayo. Makanya aku punya network banyak tapi nggak pernah dapat order gitu. Karena motretnya. Karena dia belum profesional gitu lah. Dalam artian dia belum mencari pekerjaan full dari motret. Coba kalau dia keluar dari institusi yang sekarang dia bekerja, mungkin jobnya lebih banyak. Oh nyuruh. Ngomongin soal bisnis foto ntar. Tapi gua mau cerita Ini lu. dulu ya. Iya, pengen lu Model cerita dulu. soal yang Indonesian Oke. Next Next Photo Top Model. Pasti kalau bayangan gua sih lu pasti motret cewek-cewek cantik, terus ada BTS-nya, ada baju melorot gitu lo fotoin gitu juga. Ada Kan lo seneng tuh yang gitu. Gue lagi bayangin masalahnya tidak terjadi itu gitu kan. Ya yang terjadi ya benar-benar itu tuh benar-benar acara itu nggak di staging gitu. Jadi oke ya misalnya mereka tuh kayak punya waktu misal kayak 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit itu beneran 4 menit. Kalau misalnya ada yang salah dan sebagainya itu nggak bisa di retake. Ya udah beneran habis gitu. Artinya itu ujiannya nggak cuma buat si calon modelnya tapi juga buat lo ya fotografernya. Nah, itu yang sangat menarik karena sebenarnya kalau kita di lapangan ya challenge-nya itu bukan cuman challenge buat si model,
Kalau kita semua sama teman-teman produksi dari teman-teman net itu, wah ini tuh juga crew challenge juga gitu. Challenge-nya tuh banyak. Jadi misalnya challenge-nya itu karena semua harus one take, itu pertama. Kedua, waktu itu tuh lagi musim hujan. Terus jadi ada satu di episode itu Outdoor yang itu satu episode itu yang pakai trampolin, lompat-lompat di trampolin. Itu tuh kita sampai berhenti mungkin 4 sampai 5 kali. Dan lampu tuh harus diplastikin semua karena hujan. Itu bener-bener hujan deras, dari kita udah standby dari pagi, akhirnya kita baru shoot itu mulai mungkin jam 5:30, jam 5. Ya, tapi tunjukin dulu dong Mas, kan mungkin teman-teman di sini nggak tahu acara apa itu. Siapa tahu, gue sendiri nggak nonton sih. Kita bisa nampilin itu sebenarnya Indonesia apa? Next Top Model. Indonesia Next Top Model. Benar kan gua? Nah, INTM. Ya. Iya. Itu acara apa sih gitu? Kenapa Mas Pujo ini bisa akhirnya motret di acara itu gitu? Kemarin aku sudah minta foto sama dia, cuma katanya nggak boleh. Iya. Dia fotografernya meskipun megang fotonya itu nggak boleh kayak di share di sini itu nggak boleh. Iya, itu Padahal pasti kita mau ngobrolin itu. Ya. Tapi kalau dari sosmednya dia boleh kan, Jo? Boleh. Oke. Karena itu memang sudah agreement di awal. Jadi INTM ini adalah acara franchise dari American Next Top Model. Mungkin Mas Jul nggak tahu ya, karena memang tontonannya ini tontonan anak muda banget gitu loh. INTM, Mas Jul mungkin taunya itu Nat Geo gua. NTM Net TV. Nah, NTM Net TV ya? Ya betul. Di sini di NTM. Wah. Jadi Indonesia Next Top Model itu adalah acara franchise dari American Next Top Model. Itu yang kebetulan Bukan, itu tetap Andi kesana ya? ya, jadi kayak acara-acara idol gitu ya. Itu kan juga dibeli dari luar gitu, franchise gitu. Ya, mungkin saya sih mengerti kalau Mas Jul nggak tahu tentang Indonesia Next Top Model ataupun American Next Top Model. Kita tahunya dulu Fashion TV. Oh, iya. Nontonnya jam 11. Iya kan, Gue seneng bagian itu nonton karena ya. Bagian yang Night show. iya, apalagi kalau udah ada behind the scene-nya. Nah, gue bayangin dia kalau iya, seru ya kan, itu, seru. behind the scene orang merosotin bajunya gitu, kostumnya, terus kelihatan duing gitu Oh ya, kan. KT ya. Nah, gue bayangin lu motret gitu juga dia, Mas. Aku nonton Fashion TV juga pas behind the scene nggak apa-apa. Aku lihat fotografernya kerjanya kayak gini, lightingnya kayak apa kayak gini. Modelnya nggak gue perhatiin. Loh, gimana profesional? Padahal tadi di belakang nggak ngomongnya nggak gitu loh. Dia semakin mature semakin seneng. Enggak lah, udah. Ya kan kalau ada model cakep gitu, lahir tahun berapa di tahun 2000 om lah, seumuran anak gua. tapi gitu juga ya, gue tuh kalau motret model apalagi cewek dari dulu nggak bisa centil gitu, nggak bisa. Tapi Jadi, begini kan. Tapi ya fotonya ya gitu yang seperti dilihat, Ya, entah bagus atau enggak. Kalau Tapi nggak begini nggak bisa bawa kamera, Nggak bisa. kameranya itu berapa? Iya, maksud gue itu, Mas. Emang lu mikirnya yang mana? Nah, iya kan kameranya kan kemarin pakai yang kamera gede itu kan? ya saya waktu kemarin pakai GFX 100 kebetulan karena medium format. Liatin dong. Jadi gini. Kenapa kemarin saya akhirnya memutuskan menggunakan GFX 100 ini yang 100 megapiksel dan dia medium format karena di awal itu saya pembicaraan dengan timnya kreatif dari INTM-nya itu sendiri, itu mereka kepengen ngambilnya full shot. Dan kalau misalnya saya tidak meletakkan si kamera ini di atas tripod dan saya berganti-ganti angle, itu istilahnya nggak adil buat si model. Karena kan bisa aja ternyata fotonya dia terlihat lebih bagus mungkin karena angle-nya berubah dan segala macam. Nah, jadi biar adil, tripod ini kamera ini on tripod. Jadi diem, semuanya punya treatment yang sama, lighting juga semuanya sama dan segala macam. Ya ini saya taruh. Pemotretannya juga sama. Sama semua sudah saya tentukan. Nah, nanti kalau misalnya dengan pergerakan si model itu gue bisa rekomposisi di post pro. Nah, karena dia Kalau geser-geser dikit gitu ya. Ya, karena dia medium format dan Di cropping 100 itu nggak apa-apa ya. ini aman gitu. Itu aja sih. Karena kan pergerakannya saya juga nggak tahu si model tuh bakal bergerak ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah tuh saya nggak tahu. Karena
karena di INTM sendiri itu yang ngedirect sebenarnya bukan fotografer, Siapa? Si mereka model itu sendiri. iya. Karena ini adalah pembelajaran supaya mereka bisa Oh, ini model kayak berpose sendiri. Kayak model-model di luar negeri ya. Betul, karena memang sebaiknya seperti itu. Fotografer itu bukan mendirect posenya seperti apa, karena Nggak pakai art director juga itu ya? art director pakai, maksudnya art director untuk set dan segala macam itu pakai. Cuman gini, kalau dalam pemotretan yang benar-benar ideal itu sebuah pemotretan itu kan ada fotografer, ada art director, ada stylist, ada makeup artist, model, itu kan semua kolaborasi tuh. Ah. Jangan sampai misalnya fotografer sama model deh, jangan sampai model itu nanya gua habis ini posenya apa, karena ini kan sudah ada pembicaraan di awal. Yeah. Konsepnya ini dan dia harusnya bisa bergerak dengan sendiri. Tugasnya fotografer apa? Cuman mengkoreksi sedikit biar sesuai dengan jatuhnya lighting dan angle-nya si fotografer gitu. Jadi memang sebagai model profesional memang seharusnya mereka bisa berpose sendiri. Ini pembelajaran buat lo yang mau jadi model. Gua cita-cita gua masih Betul. mau jadi model sih. Memang masih cocok sih. Masih kan? kecil gitu. Butuh Iya model kan? gitu. Model hypo Nanti ya. kalau udah gede, ya kan, pengennya jadi model ya. Iya. Ya. Makanya sekarang mau masih kecil ya, belajar dari yang udah gede-gede gitu. Tapi keren lo Jackstock. Jackstock. Jackstock episode pertama udah ada built-in cuy. Udah umpetin ah. Tapi itu kontraknya gimana tuh dari mereka misalkan dibandingkan dengan klien yang umum itu ada perbedaan nggak Jo dengan misalkan kan ini acaranya kayak acara internasional sebenarnya kan gitu. Apakah untuk assignment-nya ke lu itu ada perbedaan dengan klien-klien yang lain? Ngomong serius loh. Ya. Kalau secara ekonomis ya lebih enak sebenarnya memotret profesional bukan. Karena kalau di acara TV tentu saja Bayarannya kecil. saya bayarannya kecil kan ada di Instagram tuh ada yang bilang oh ini bayarannya kecil pantesan nongol terus gitu. Karena saya kan dapat 5 episode tuh. Ya kan? Saya dapat 5 episode. Nah, di episode yang kebetulan saya memang itu adalah episode terakhir saya nongol, itu ada yang komplain, "Nih Mas Gondrong nongol terus sih." Gitu. Mungkin karena dia murah ya, mungkin bisa aja. Tapi murah atau enggak, saya dan tim saya tanyain tim saya masing-masing saya tanyain tuh, ada tim lighting, tim art director saya tanyain. Mereka tuh happy aja involved di acara ini, bahkan mereka ada yang bilang, "Gua nggak dibayar juga nggak apa-apa sebenarnya karena tapi menyenangkan memang." CSR Nggak, gitu. tapi nggak tahu kenapa ya. Acara yang kemarin tuh INTM dengan produksian seperti itu di tengah pandemi, kita tuh merasa kayak haus gitu sama, wah ini ada project kayak gini nih seru nih gitu kan. Kayak dapat hujan sehari di kemarau panjang gitu. Iya, dan ini kita nggak ngomongin masalah duitnya, tapi lebih ngomongin ke excitement-nya gitu. Tapi memang biasanya kalau acara TV itu kan cuma kayak semacam kayak semacam etalase kita aja kan deh. Kalau artis-artis kan juga gitu, mereka biasanya dapat duitnya banyak kan dari off air gitu kan biasanya. Oh enggak juga kalau lu nanya sama Gading sama gitu? Iya, kalau sama Gading ya enggak sih kalau udah streaming. Jadi tapi Apa nanya sama Sule gitu ya. Mungkin ya kalau tingkatan kayak saya gitu yang baru nongol sekali 2 kali ya mungkin masih sebatas etalase, tapi kalau memang udah sering gitu ya tapi buat bisa. branding lo bagus dong. Follower lo naik berapa selama acara ini? 200. Kecil amat. Masih kalah sama foto gunung. Oh iya, foto gunung itu hampir 2 hari 20 ribuan ya? 24 Eh, ribu ntar. gitu. Tapi bikin komen tuh ya. Iya. Ngomong gitu ntar lo bikin komen. Jangan. Kita lanjut tentang Ya, dia. ya. Oke. Tapi ya saya memang dari awal memang tidak mencari sensasi untuk menarik follower sih dengan mengikuti itu karena ya saya expose nama saya juga mungkin tidak terekspos dengan secara besar di acara itu ya. Lo 1 dari 5 fotografer. Bukan 1 dari 5. Saya nggak tahu 1 dari berapa, tapi
kalau nggak salah itu kan dia tuh kayaknya ada 60 episode tapi kan dibagi 2 ya. Jadi kan dia Sabtu Minggu. Minggu itu khusus challenge dan itu nggak semuanya foto. Ada yang bikin video juga. Nah, Lo nggak dan dapet? kebetulan saya dapatnya 5 episode gitu. Saya nggak tahu yang lain ada yang 2, ada yang 3, ada yang 1 gitu. Dia mau nyombong sendiri. Dia dapat Kalau 5 episode. Soalnya waktu itu mau nambah episode gak jadi karena kebanyakan udah gitu. Gini tuh kayaknya memang pengennya nambah terus. Iya. Itu tadi lo hujan di musim kering kan gitu. Wah ini branding gue bagus nih. Gitu. Tapi enggak, ini kan biar teman-teman juga tahu nih, kalau itu kan kemarin Indonesia Next Top Model gitu ya. Kalau menurut lu sebagai fotografer ngadepin mereka cukup profesional nggak, atau sudah bisa sudah bisa dikatakan bahwa yang ada di situ sudah profesional model atau enggak ketika dipotret? Kalau model yang biasa difoto kan mereka sudah luas gitu kan. Ya. Kalau saya bilang sih 50%, maksudnya dari saya, kalau saya bilang berbakat atau mereka profesional itu 100%, ya mereka belum sampai segitu. Ada yang masih 40 sampai 65 lah. Oh banyak Gitu. yang masih Karena masih matang. juga masih banyak yang setengah matang, walaupun setelah lihat orangnya tuh siapa aja, saya lihat di Instagramnya, memang ada yang emang basicnya memang dia udah di model dan segala macam, udah ada yang sering fashion show dan segala macam, tapi ketika dihadapkan dengan challenge-nya mereka suka masih bingung gitu. Ya berarti mirip-mirip yang kayak di Indonesian Idol kan juga gitu ya, mereka ya beda-beda gitu. Ada yang sudah jago nyanyi, ada yang berbakat, Betul. Gitu. Ada yang gaya panggungnya malah sudah bagus juga, ya beda-beda gitu. Tapi gue bayangin acara ini malah buat fotografer ya, buat dibalik yang di challenge fotografernya gitu ya. Jangan belum salah, ada. jangan Belum salah ada. itu Oh, sebenarnya. abis ini ada. Bukan gitu. Sebenarnya kan di lapangannya tuh yang tadi seperti gua jelasin bahwa di lapangannya itu kayak fotografer challenge. Iya. Oh iya. Karena challenge itu jadi gini. Tapi menurut aku semua challenge buat Challenge semuanya. itu buat semua, betul. Challenge Sampai ke kru. Jadi gini, angle yang saya ciptakan yang terlihat di Instagram INTM, hasilnya itu semua itu tuh bukan sepenuhnya saya yang menciptakan angle-nya. Oh gitu. Bukan saya yang memutuskan, itu yang memutuskan banyak pihak, dari saya, dari tim video supaya mereka tetap bisa ngambil angle yang bagus, lalu dari tim art director, lalu dari eksekutif produser kepengennya seperti itu, belum juga dari sponsor, wah saya kepengennya belakangnya misalnya gini, kayak yang Honda gitu, saya kepengen karena dia pakai Brio, karena ini adalah mobil city car, belakangnya adalah gedung. Lalu kan ada yang waktu itu difoto sama teman saya Mario, dia ini tuh mobil keluarga. Nah belakangnya itu kayak cemara, jadi kayak mereka lagi piknik dan segala macam. Nah jadi dengan pembahasan mereka pengennya ini, pengennya itu, pengennya ini, pengennya itu, kita semua bernego. Nah susahnya seperti itu, nego lighting dan segala macam. Lighting itu nggak boleh deket, bolehnya jauh karena nanti bocor sana sini gitu. Akhirnya challenge-nya kenceng banget ya. Iya. Tapi dari itu semua pengalaman paling menarik lu apa? Yang paling seru itu adalah yang Motret ganti model, ganti baju. Yang Brio itu. Oh ya. Karena hujan. Ya itu mah. Hujan malah bagus ya. Lo bukan gitu lampunya. Ada foregroundnya cipratan air gitu kan. Lu lampu itu kan lampunya aloke atau lampu nyewa gitu, atau disediakan lampu aloke karena itu flash. Itu kita pakai flash semua. Gitu. Bayarannya murah udah magir. Lu iya. Itu totalitas. Nah itu totalitas ya, karena nggak semuanya tuh tentang uang nih. Oh iya. Kan? Yang penting exposure. Sebenarnya enggak, Exposure. itu tentang ini aja, waktu. Oh waktu. Oke. Uang kan nomor 6. Iya. Satu Uang sampai lima nomor Pancasila. 6. Yang pertama adalah waktu. Iya. Urutannya dimulai dari 5. Sama aja bohong. Tapi liatin dong foto lo yang paling itu. Yang mana Nih, yang paling keren. Karena kebetulan janjiannya memang kita nggak bisa ini. Kalau saya sih paling suka yang color splash ya. Color splash itu yang kita lagi bermain-main dengan Oh itu tuh. ini.
Oh, Nah iya. ini seru gitu kan karena Ini one shoot ya, Ju? ini one shot. Jadi kalau yang waktu itu Mas Deddy Kobuzier bilang, wah ini kameranya yang canggih bisa motret enggak. Karena kebetulan ini memang one shot one kill. Mereka hanya punya kesempatan untuk jadi mereka tuh punya ada yang Deddy 5. sampai komentar? Ya, Deddy Kobuzier sampai, wah ini yang canggih mah bukan Fotografernya? ini kameranya yang canggih karena bisa motret nah, kamu dapat continuous gitu gitu, continuous. kirain. Ya, kalau pakai flash nggak mungkin Nggak mungkin continuous. continuous. Dan Makanya. kebetulan mereka itu hanya punya 5 sampai 4 cipratan doang. Iya. Oh, oke. Jadi kalau misalnya yang salah fotografernya ya mohon maaf. gitu. Tapi Tapi berarti 1, 2, 3, 4, 5 ya? 5 tuh 6. oh enggak, ini kebetulan satu shot, one shot. Bukan. Orang yang nyipratin. Oh, orang yang warna nyipratin kan? itu waktu itu 5. Ya 5. Ya, betul, 5. 5. Yes, ini 5. Kalau aku bisa ngelihat nih fotografer, dari komputer nggak bisa lihat. Waktu itu ada 5, ada yang satu megang 2. Gue mau komen, gitu. mulut gue udah di ujung tapi. Ini masalah teknis, lo Iya. masalah level bercandaannya aja gitu. Kalau masalah teknis foto, Iya. jelek-jelek gua orang tua karir panjang. Ya. Maksud lo? Ya. Jadi bukan hanya ya kan orang taunya aku street photographer gitu. Oh, iya. Gua ngomong lighting sama Johan. Ini jelek-jelek muridnya Mas Ferry Ardianto. Nah, itu yang belum. Tapi ini keren sih 5 orang ciprat. Ini emang lo harus Iya, lu Timingnya. timing di Timingnya chip harus yang pas, nyiprat elunya terus Betul. habis itu si modelnya. Ya. Dan ini harus kompak dan- karena iya. pada saat lu neken shutter, orangnya melempar sama modelnya pas saat berpose pick itu harus bareng gitu. Iya. betul. Nah, ini makanya yang tadi saya bilang bahwa ini tuh tentang kolaborasi. Ini jangan salah juga yang paling punya andil. Farid Hamzah. Farid Hamzah. Wih. Wih, aku rindu. Itu baju baru itu dibeli saat itu karena waktu itu Mas boleh nggak pakai baju hitam, akhirnya tuh keliling Jakarta itu nyari baju itu serius. Tapi kayak cong-cong gitu sih jadinya kalau Memang saya itu sedikit fashion gitu, agak susah kalau ngomong sama orang biasa gini nih, aduh. Fashion di proletar iya. sama Aduh. lo yang high fashion. Sebagai Ini udah lolos loh, ini udah lolos. sebagai kawan yang sudah tahu apa dari zaman susah waktu di FN Jogja dulu ya. Apa bersyukur gitu kan. Oh yang waktu dia masih kurus. Iya. Ada perubahan. Sejak motret pakai kamera pocket sampai sekarang more than full frame. Built-in. Masuk. Ini Untung nggak maksudnya ada. ukuran badan. Built-in. Gua. Yang penting kan gua punya, dia nggak punya. Iya. Kaosnya. Ayo yang mau masuk built-in, yang mau masuk built-in, Maklum, yang masuk vendor. built-in. Pancing aja. Mancing. Tapi Nggak bisa dah, masa host dipancing nggak bisa. Tapi gua ngelihat dia personanya beda loh. Motret ini udah motret model terus rambutnya di polem samping gitu, lempar samping. Awal ya, Bajunya. awal dulu aku jujur melihat Pujo itu bertransformasi seperti itu awal-awal dulu ya. Kita ngomong sekitar 10-11 tahun yang lalu itu memang sebagai yang kenal Putra Johan dari dulunya. Kok jadi kayak gini sih? Orang Jogja ngomongnya lu gue gitu kan. Padahal kalau di Jogja lu tambah lu kan 6. Gua tambah gua 4 ya. Kan gitu kan? Gua tambah gua 4, lu tambah lu 6 gitu kan di Jogja. Dia sudah pakai gitu, tapi tak lihatin gayanya. Tapi waktu itu kan sudah tahu ya. Waktu itu sudah tahu kalau Pujo itu suka motret cover kaset zaman dulu. Yoi, gua taunya itu. Aku baru tahu jadi dia menyesuaikan dengan style di profesional dia sebagai profesional fotografer sesuai dengan kliennya sehingga dia menyesuaikan dengan dunia itu. Nggak cuma fashionnya doang, karakter itu Iya. terpengaruh dari lingkungan juga. Jadi bagus ya. Iya. Bagus. bagi orang yang nggak menguasai dunia komunikasi mungkin kaget melihat Johan kok kayaknya sombong banget sih, tengil banget sekarang gitu ya. Tapi gua kan ya jelek-jelek ahli komunikasi juga, Iya. tahu dia menyesuaikan dengan itu S4. sebenarnya. Gitu. S4. Nah, itu istilahnya kalau komunikasi adaptasi proximity. Oh, Lo anak komunikasi ya? Yoi, gua anak Lo komunikasi. NS tapi ya. Ini Maksud lo? Aku tekan yang sikil.
Iya, iya. Oke, ini satu pertanyaan lagi soal yang lo di Indonesia Top Next Model ya. Indonesia Next Top Model. Indonesia- INTM aja daripada susah. INTM. Susah sih. Ya kalau gua nggak masih nonton kecil gitu emang. INTM. Nah, apa namanya? Di antara sekian episode tadi, walaupun cuma 5 ya. Dari 65 dari 30. Udah, lu kan tadi bilang 60 in total, 30 yang challenge-nya cuma 30. oh gitu. Kalau nggak salah ya, lupa saya. Yang paling lo senengin tadi itu ya, Tadi yang splash. Splash. Ya. Tapi yang paling challenging itu yang hujan. Yang trampolin sebenarnya, yang lompat. Trampolin lompat. Yang lompat. Oh, ada nggak? Ada, ya karena kebetulan saya juga enggak Trampolin terlalu ya. suka dengan resultnya sih gitu. Trampolin menurut aku biasa aja. Enggak Cuman terlalu. prosesnya aja yang Prosesnya mungkin memang seru berat. gitu. Lo dikomenin sama juri atau tim produksi, kok foto lo biasa-biasa aja sih pas Ada ini yang gitu, tahu. ada nggak? Oh, enggak ada ya, karena bukan fotografer challenge ya. Mungkin dalam hati mereka Malah bisa sudah menipu seorang Deddy Corbuzier. Wah, kameranya canggih. Ya kameranya emang canggih aja. kameranya emang canggih sih. Ya, tapi itu ngeremehin dia dong. Oh, iya. Oh tapi itu kan bisa dikatakan kalau yang kayak cipratan air itu kan semuanya harus pada timing yang tepat sih. Betul. Padahal lo motret berapa model? Sewaktu itu ada 11 kalau nggak salah. Nah, Kalau nggak dari 11 model itu yang lo ngerasa kan semuanya lo harus dapetin picknya semua. Yang merasa lo dapet banget gitu dari 11 itu berapa foto? Yang dari standar lo gitu. Kan susah lo 11 orang kita harus memotret pada saat pick-picknya dari cipratannya, kemudian posenya dia dan lo nekan shutter. Hampir semua sih lumayan ya. Saya kaget juga pas waktu pemotretan. Buat saya masih oke semuanya gitu. Tapi standar Lo judges jawaban kan lo beda. udah membumi gitu. Enggak, tapi beneran itu buat saya sih bagus semua. Tapi memang ada yang lebih bagus. Yang lebih bagus tuh yang siapa ya? Saya tuh suka agak lama ya. Oh ini. Ingat. Nah, yang Yang merah itu yang bagus banget tuh. Oh, yang merah tuh waktu itu siapa ya? Yumi apa Oh, ya? ini. Kalau nggak salah. Yumi Yang atau merah Gea namanya- atau Gea. Nah, Gea juga Gea, Pak. Nah, Gea, Sam Yumi Gea. sama Gea yang merah itu gua suka banget karena karakter. Jadi gini, ini tuh kan ditentukan warna. Mereka tuh diundi untuk ngambil warna apa aja nanti Oh, gitu. catnya. Dan mereka harus bisa merepresentasikan warnanya. Jadi kalau misalnya kayak merah lu berarti amarah, kuning tuh apa, hijau tuh apa. Nah, kebetulan emang yang kalau dari semua warna yang paling gampang ya pasti merah ya, amarah. Dan kebetulan yang dapat warna merah semua bisa gitu. Yang paling bagus ya dua itu. Tapi lainnya not bad lah. Dapat semua sih gitu. Karena memang waktu itu saya minta ke tim kreatif juga untuk ini harus di brief, nggak bisa kayak biasanya. Karena kalau biasanya kan saya ngitung 1, 2, 3 mereka berpose. Yang ini nggak bisa. Ini Harus dari awal mereka berpose dulu 1, 2, 3 bukan buat mereka, Oke. tapi 1, 2, 3 tuh buat si Artinya pelempar. lo udah diskusi sama modelnya sama itunya. Nanti kamu gayanya seperti apa? Kalau sebenarnya bukan gayanya seperti apa, Melempar gayanya airnya bebas. Gimana? gitu. Tapi cuman janjian gini, briefingnya cuman oke, biasanya saya 1, 2, 3 kalian pose, sekarang tidak. Kalian berpose dulu 1, 2, 3 itu adalah Untuk air. untuk si air dan kamu bersiap-siap untuk menyambut Iya. si splash-nya itu doang. Karena memang Konsentrasi dia. saya dan model tuh nggak boleh terlalu banyak komunikasi. Saya aja nggak boleh ketemu sama mereka, ngobrol itu nggak boleh. Oh gitu, nggak Iya, boleh? nggak boleh. Lo nggak boleh PDKT emangnya? Nggak boleh. Jarang juga saya PDKT sama model. Biasanya model PDKT saya. Oh gitu, oke. Sepanjang karir gitu. Sombong amat. Sombong amat. Oke. Aduh, Padahal zaman iya, zaman bikin foto kasetnya Ungu aja dia sampai bawa PlayStation, bawa majalah buat membuat nyaman Oh, iya. itu si talentnya. Nah, Betul. Ungu. Jadi Betul. Ungu Ungu. Ungu yang deketin dia.